Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan akun YouTube Yojo Rival. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana setelah saya menulis dan memperkenalkan karya. Apa yang saya lakukan? Saksikan video berikut ini. Sebagus apapun karya kita, tapi kalau orang-orang tidak tahu karya itu, maka tidak akan ada terpublis. Orang tidak akan sadar bahwa ada penulis atau ada orang yang berkompeten di sini sebagai seorang penulis yang bisa karyanya kita baca. Olehnya kita butuh mempromosikan karya itu lewat strategi-strategi tentunya dan cara-cara yang jitu. Dan salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan melakukan tur kepenulisan. Tur kepenulisan di sini saya bagi atas dua. Yang pertama, tur kepenulisan di sekitaran Kota Palu dan sekitarnya, dan juga tur kepenulisan keliling Sulawesi Tengah. Kemudian saya melakukan tur kepenulisan yang awalnya itu ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah ini banyak anak-anak SMA atau adik-adik SMA kita yang ingin sekali menjadi penulis, tapi mereka tidak tahu mau belajar kemana, dan mereka tidak punya contoh apakah ada penulis asal Kota Palu yang juga punya karya yang bagus tentunya. Dan ketika buku pertama keluar, responnya cukup luar biasa, maka saya berkeinginan untuk kita harus melakukan tur kepenulisan keliling Kota Palu dan sekitarnya. Meskipun tur ini tanpa ada sponsor, tanpa ada event organizer yang menjadi partner, saya melakukan sendiri tur ini dengan cara berkomunikasi dengan guru-guru yang ada di SMA. Bolehkah saya datang ke sekolahnya? Bahkan tur ini tidak berbayar, justru sebaliknya saya mengeluarkan biaya untuk tur ini, bukan tanpa alasan. Saya berpikir saya memang susah ketika pertama kali menulis. Saya tidak punya orangnya untuk menjadi bahan pertanyaan di bagaimana cara menulis, bagaimana begini dan begitu. Kemudian saya sendiri yang belajar dari Google, dari YouTube, kemudian mulai pelan-pelan menulis dan bagaimana menerbitkan buku, bergabung di beberapa komunitas penulis yang ada di luar daerah. Olehnya saya berpikir mungkin ada seperti saya yang juga ingin menulis, tapi tidak ada tempat tumpuan untuk ditanya atau kita menjadi sharing dengan penulis-penulis terkenal itu. Nah, setelah itu maka beberapa sekolah di sekitar yang saya datangi. Sekolah yang pertama saya datangi sekolah di sekitar saya sendiri. Kemudian ketika saya datangi mereka cukup luar biasa, tapi saya juga sudah lupa apa nama sekolahnya. Tapi sekolah itu kemudian merespon dan memberikan ruang saya untuk berdiskusi dengan siswanya. Kemudian saya beranjak ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu. Saya diundang di SMK Nusantara. Nah, di sini cukup luar biasa responnya. Bahkan adik-adik berminat ketika saya memberikan tugas, ketika saya memaparkan materi, kemudian menjadi pengantar. Respon dari mereka ketika setelah itu kemudian saya berikan tugas untuk menulis, baik itu cerpen, puisi, prosa, atau bahkan quote. Dan juga mereka sangat merespon dan menyelesaikan tugas-tugas itu. Dan ketika saya membaca karya-karya mereka, itu cukup luar biasa juga. Dan tidak kalah, hanya saja mungkin dibuat lebih sedikit tertata. Nah, teman-teman, setelah itu saya beranjak untuk ke sekolah SMP. Di sini saya diundang di SMP 3 Kota Palu, kemudian SMP Karunadipa. Ternyata dua sekolah ini cukup luar biasa responnya, dan bahkan saya sempat mendokumentasikan SMP 3 Palu dan juga SMP Karunadipa Palu, bagaimana responnya dan juga atensinya. Bahkan ketika saya memberikan tugas seperti yang saya lakukan di SMK Nusantara tadi, itu berhasil, ramai, dan juga karya-karya cukup luar biasa yang mereka hasilkan. Setelah dari ke SMP itu, saya kemudian diundang ke MAN 1 Palu di sekitaran wilayah Impres. Di situ juga saya diberi kesempatan untuk menjelaskan ke adik-adik, dan ketika saya menjelaskan, mereka membuat karya yang baik. Alhamdulillah, sampai sekarang ini ada salah satu orang yang dari kelas menulis itu kemudian menjadi penulis. Bahkan setahu saya sudah menerbitkan buku, namanya Fatul, dan yang berasal dari wilayah Kota Palu di bagian sekitar Teluk lah rumahnya. Dan dia sudah menghasilkan karya hari ini. Karya-karyanya cukup luar biasa, quote-quote-nya cukup luar biasa. Dan mungkin suatu saat kita akan berkolaborasi dengan dia dalam video. Oke. Selanjutnya, ketika melaksanakan di sekolah tersebut, saya juga sempat datang di SMA 4 Palu. Nah, di situ OSISnya sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya berada di SMA 4 Palu saat ini. Apa kabar SMA 4 Palu? Bagaimana caranya
yang pertama-tama teman-teman lakukan adalah banyak membaca dan juga banyak mengeksplor dan bereksperimen bagaimana tulisan-tulisan yang bagus, bagaimana tulisan-tulisan yang kemudian mampu membuat orang bersedih, dan tulisan-tulisan yang mampu mewakilkan perasaan orang lain. Setelah dari SMP dan juga SMA, saya kemudian melangkah lagi ke kampus. Dan di sini yang pertama kali yang merespon saya adalah kampus Unpad. Unpad itu bahkan membuat seminar kepenulisan dengan mengundang 3 orang penulis Kota Palu yang juga teman-teman saya tentunya, yakni Bair Samatan dan Iker Niat. Mereka juga sudah menghasilkan karya-karya yang cukup baik dan cukup luar biasa, sehingga kami bertiga melakukan seminar kepenulisan dan respon pun luar biasa. Bahkan teman-teman panitia menyediakan tiket, dan tiket itu juga banyak yang laku, bahkan mungkin habis tiketnya. Ketika respon itu luar biasa, setahu saya ketika melakukan seminar kepenulisan itu, orang dari luar daerah pun menyempatkan hadir untuk melihat kegiatan itu. Luar daerah yang saya maksud di sini yang ada di sekitar Sulawesi sendiri, dari Kendari kalau tidak salah waktu itu, karena dia sempat bertanya dan sempat saya beri hadiah buku dan juga minta tanda tangan, meskipun saya ketika diminta tanda tangan tidak cukup percaya diri dengan memberikan tanda tangan. Nah, setelah itu teman-teman dari kampus Unpad, saya kemudian diundang di fakultas-fakultas Unpad juga. Fakultas itu cukup luar biasa responnya, dan yang paling penting saya juga diundang di kampus saya sendiri, yakni di IAIN Kota Palu. Saya diundang di sana dengan teman-teman LPM Kolamun, atau lembaga yang bertujuan menjadi lembaga pers mahasiswa di sana. Saya diundang di sana dan kemudian memaparkan, meskipun ketika jadi mahasiswa tidak seperti itu, hanya tahu demo saja, tapi kali ini saya diundang sebagai pembicara dan menjelaskan bagaimana cara-cara menulis. Dan mereka pun luar biasa, ada yang sudah menulis setelah itu, ada yang kemudian sampai sekarang berinteraksi tetap di sosial media, berteman di Facebook ataupun di Instagram. Dan itu juga salah satu hal positifnya, seperti di kafe, di mana kafe-kafe tersebut menyediakan kelas menulis yang juga termasuk memberikan dampak kepada kafenya, yakni dengan banyaknya orang datang dan melakukan pemesanan makanan dan juga minuman. Itulah strategi marketing yang tidak biasanya. Ingat juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di RKB Telkom Palu bersama teman-teman dari Gizi Universitas Tadulako sebagai pembicara untuk marketing dan juga sebagai pembicara bagaimana membuat konten tulis. Dan alhamdulillah respon-respon itu kemudian memberikan dampak kepada saya tentang seperti ini pembaca saya di luar sana, seperti ini orang-orang di luar sana yang juga ingin belajar menulis. Meskipun apa yang saya berikan tidak seperti apa yang mereka harapkan, tapi saya berusaha bagaimanapun caranya agar ekspektasi-ekspektasi itu bisa menjadi hal yang bisa kemudian saya jawab lewat tanya jawab yang juga diberikan di ruang diskusi-diskusi atau seminar kepenulisan itu. Saya kepikiran, orang mungkin tahu penulis-penulis besar di luar sana. Kenapa tidak kita sebagai orang Sulawesi Tengah juga harus orang tahu bahwa kita ada penulis asal daerah yang juga bisa berkompeten untuk menyaingi orang-orang di luar sana. Karena begini teman-teman, ini salah satu hal yang mendasar di Kota Palu dan sekitar itu sendiri. Ini kita tidak saling mendukung. Akibatnya kita hanya lebih kepada orang lain yang luar biasa di luar sana dibanding kita sendiri. Saya banyak bertemu dengan orang-orang kreatif di Kota Palu, baik itu orang kreatif dalam segi menari, orang kreatif dalam segi sastra, orang kreatif dalam segi teater, orang kreatif dalam segi dan lain-lain lah. Tapi kemudian di mana di kampungnya sendiri dia tidak terkenal, atau di Kota Palu sendiri dia tidak seperti pada umumnya pekarya yang cukup dikenal. Justru keterkenalan itu mereka alami atau dilakukan atau lebih dikenal itu di luar sana, di luar daerah. Dan ini sangat memprihatinkan. Harusnya orang-orang seperti ini kita pertahankan atau kita apresiasi karyanya, agar kemudian terjadi pergeseran di mana bukan lagi pusat kesenian atau pusat kreativitas itu ada di luar daerah, tapi ada di daerah kita sendiri. Dan itu saya menganggap itu akan mendatangkan hal-hal yang positif, mungkin wisatawan, kemudian mendatangkan pekerjaan baru untuk orang-orang yang ada di sekitar situ, seperti itu. Dan hari ini saya mengingatkan kepada teman-teman semua,
terus dukung penulis-penulis lokal atau juga terus dukung pekarya-pekarya lokal agar kemudian Kota Palu juga dikenal sebagai penghasil karya. Mungkin itulah yang membedakan kita dengan tempat-tempat lainnya. Nanti kita akan bicara juga bagaimana setelah saya melakukan tur kepengurusan keliling tadi Kota Palu dan kemudian saya melakukan tur kepengurusan keliling Sulawesi Tengah, dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Tur kepenulisan Kota Palu sampai di sini, dan kita akan bahas tur kepenulisan keliling Sulawesi Tengah di video yang lain. Ya. Oke, sedemikian video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah mendukung video ini dari dulu sampai sekarang, dan kemudian terima kasih. Saya Jorival terus berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.